Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor adalah perguruan tinggi berbasis ilmu pariwisata yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Sebagai salah satu institusi pariwisata terbesar, kami berkomitmen menghadirkan pendidikan yang relevan dengan industri global. Oleh karena itu, di program studi sarjana pariwisata ini, mahasiswa tidak hanya berfokus pada pembelajaran teori di dalam kelas, melainkan menerapkan sistem OB atau Outcome Based Education. Melalui pendekatan ini, pembelajaran berorientasi penuh pada hasil akhir, di mana setiap mahasiswa dituntut untuk langsung mempraktikkan, menghasilkan karya, dan menguasai kompetensi nyata yang dibutuhkan di industri pariwisata. Selamat siang, saya Aditya Sugistiawan, SSE4 M4, adalah dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, program studi S1 Pariwisata dengan NIDN 0428068901. Hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada bidang pengajaran, mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen tour dengan pendekatan pembelajaran menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, yaitu teknik penyampaian materi pembelajaran mengacu dua cara, yaitu 1. Penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint di Canva mengacu pada referensi utama 1. Buku Manajemen Perjalanan Wisata tahun 2023 dari Suryadi Kadir. 2. Buku Tourism About Traveling and Vacation in Our Time tahun 2025 karya Kurt Luger. Adapun preferensi pendukung yaitu 1. Buku Ilmu Pariwisata, sebuah pengantar perdana tahun 2006 dari Nyoman Espendi. 2. Kedua materi pembelajaran diberikan dalam bentuk video yang memuat berbagai topik terkait pokok bahasan perkuliahan. Interaction, yaitu teknik interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Adapun metode yang saya gunakan adalah 1. Proses pembelajaran. Seluruh mahasiswa diberikan kesempatan yang setara untuk bertanya dan berpendapat, sehingga terbangun interaksi yang efektif dan meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. 2. Diskusi kelas melalui pendekatan case-based learning dan project-based learning. Mahasiswa di dalam kelompok menganalisis kasus atau menyelesaikan proyek, kemudian mempresentasikan hasil kepada kelompok lain. Diskusi dan tanya jawab antara kelompok serta implementasi akhir menciptakan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. 3. Penggunaan perangkat lunak LMS. Media ini dimanfaatkan untuk distribusi materi, pelaksanaan kuis, serta memberikan tugas baik individu maupun kelompok, sehingga proses pembelajaran bisa terdokumentasikan secara sistematis. Assessment. Pada awal perkuliahan, saya menginformasikan mengenai kontrak perkuliahan terkait regulasi dalam kelas, serta bobot penilaian yang sudah ditetapkan oleh akademik, antara lain kehadiran 10%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 35%, sehingga total 100%. Adapun jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 6 pertemuan teori perkuliahan di dalam kelas, 6 pertemuan penyusunan proyek, 2 pertemuan study week, dan 1 pertemuan UTS serta 1 pertemuan UAS dalam bentuk proyek. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen tour merupakan mata kuliah wajib
bagi program studi S1 Pariwisata dengan kode mata kuliah PAR 006 serta bobot SKS sebanyak 2 SKS dan diberikan pada semester 5 tanpa ada prasyarat mata kuliah. Salah satu misi program studi S1 Pariwisata berbasis kewirausahaan dan penelitian di bidang pariwisata. Adapun mata kuliah manajemen tur memuat keahlian untuk mempelajari layanan dan produk pariwisata secara profesional dengan pengerjaan secara terstruktur. Kajian yang akan dipelajari terkait pemesanan dan pengolahan transportasi, penginapan, rumah makan, serta objek daya tarik wisata. Capaian pembelajaran atau CPL program studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor berdasarkan KKNI berada pada level 6 kualifikasi sektor pendidikan dan sektor kerja yang berarti menduduki level manajerial. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan prodi pada mata kuliah sebagai berikut. CPL 1 mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan secara saintifik kebutuhan organisasi khususnya di bidang kepariwisataan. CPL 2 mampu menerapkan konsep-konsep dasar dalam merencanakan, menganalisis, merancang, membangun, mengevaluasi, dan mengoperasikan layanan dan produk pariwisata. CPL 14 mampu menyusun solusi permasalahan berbasis iptek dan bidang kepariwisataan. CPL 16 mampu menunjukkan perilaku religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan dan produk pariwisata. CPMK 2 mampu menggunakan konsep dasar pariwisata pada layanan dan produk dengan perilaku religius. CPMK 3 mampu memerincikan permasalahan secara saintifik dan religius pada layanan dan produk pariwisata. CPMK 4 mampu merancang layanan dan jasa produk pariwisata secara religius dan berbasis iptek. Aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dilakukan 16 kali pertemuan pada setiap minggunya dengan bobot 2 SKS dan durasi 100 menit dengan rincian 6 pertemuan teori, 6 pertemuan penyusunan proyek, studi kasus dan kuis, 2 pertemuan studi week, 1 pertemuan UTS, serta 1 pertemuan UAS berbentuk proyek. Adapun materi pembelajaran yang diberikan meliputi 1. Pengenalan perjalanan, 2. Pemanduan, 3. Hukum bisnis, 4. Rencana perjalanan, 5. Perhitungan paket wisata, 6. Strategi penetapan harga. Berikut adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen tur. Ya, kita memasuki pertemuan kelima. Di minggu lalu di pertemuan keempat kita sudah membahas terkait dengan rancangan perjalanan atau itinerary. Jadi dari susunan perjalanan yang sudah teman-teman rancang, kita akan masuk ke hitungan paket. Ya, karena ini yang menjadi krusial. Kenapa? Dari hitungan paket ini teman-teman bisa selling ke konsumen. Ya, apakah itu selling terkait dengan paket domestik ataupun selling terkait dengan paket mancanegara. Ya, oke. Sebelum kita memulai
materi ya. Pagi hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya. Oke. Kemarin Rigel kemana Rigel? Minggu lalu nggak masuk. Minggu lalu Rigel nggak masuk? Masuk. Oh, belum absen ya kemarin ya. Oke. Nanti diinfo ya kapan minggu. Ya. Oke. Saya masuk ya ke materi. Kita buka dulu kanvanya. Ya, ini dia materi pertemuan kelima terkait dengan perhitungan paket wisata. Ya. Ada yang tahu terkait dengan perhitungan paket wisata? Oke, Nafira, gimana? Perhitungan paket wisata adalah proses kalkulasi total biaya yang menggabungkan berbagai komponen perjalanan seperti transportasi, Ya. akomodasi, makan, tiket atraksi, dan juga tour guide. Oke, apa yang tadi disampaikan Nafira kurang lebih sudah mendekati ya. Jadi kalau secara teori ya, kita lihat secara teori perhitungan paket wisata ya, menurut Suryadi 2023 mengatakan bahwa perhitungan paket wisata merupakan proses perhitungan seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan suatu perjalanan. Ya, sementara menurut Nuriyata 2019 ya menyatakan bahwa suatu perjalanan wisata dengan atau beberapa tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Nafira ya, ini sudah detail ya, proses perhitungan seluruh biaya. Apa biaya yang akan timbul gitu ya, tadi transportasi misalnya, kemudian ada makan, ada hotel kalau menginap ya, kemudian ada tiket objek wisata, ada tour guide misalnya, kemudian biaya plus lain misalnya kita mau ngasih entertain ya. Jadi semua dikalkulasikan, ditotalkan, baru nanti dibagi jumlah yang ikut. Ya, tergantung kan kita kemarin sudah belajar ya di penyusunan itinerary ya. Ada yang tamunya pembeli FRT ya, ada juga yang grup. Nah, tergantung dibaginya berapa. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, oke. Kemudian kita akan berbicara terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Nafira ya. Komponen biaya paket itu terbagi menjadi dua bagian. Apa aja? Yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost, di mana secara teorinya yaitu adalah biaya yang secara langsung digunakan oleh wisatawan. Tadi sudah disampaikan ya, transportasi, akomodasi, konsumsi, tiket objek wisata dan lain-lainnya. Ini yang komponen utama biasanya. Ya. Kemudian ada lagi yang perlu kita tambahkan apa? Biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah ini yang biasanya terlupakan oleh beberapa pengelola atau biro perjalanan wisata yang baru memulai. Ya. Apa biasanya biaya operasional perusahaan? Ya, karena kenapa? Kita udah menghitung paket dan lain sebagainya, ternyata kita lupa tuh menyisipkan biaya-biaya yang memang harus kita bayar rutin untuk pengeluaran perusahaan. Contohnya apa? Misalnya biaya administrasi ya, yang kita masukkan, biaya pemasaran kan butuh ya. Kita kalau pakai Instagram gitu kan, promosi pakai ads ya kan bayar. Nah ini harusnya kita masukkan tuh, jangan sampai ini dimasukkan. Termasuk misalnya biaya komunikasi dan biaya operasional kantor. Ya, dari 4 komponen ini sebetulnya yang paling masuk akal nanti dimasukkan ke perhitungan paket ya, itu adalah 2 biaya ini, biaya administrasi dan biaya pemasaran. Ya. Biasanya kalau teman-teman mungkin liburan dengan keluarga kan ada tuh ya biaya administrasi gitu kan, ya, itu jasa beli dokumen dan lain sebagainya ya. Belum lagi nanti dari hasil paket yang ada itu ditambahkan apa? Tax and service ya, karena kita kalau di biro perjalanan wisata apalagi sudah berbadan hukum, mau itu CV mau itu PT, itu kita udah wajib ya
masukkan teks. Dipahami dari sini? Oke, ya. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini nih, ya, yang mempengaruhi, ya, faktor yang mempengaruhi harga paket wisata. Jadi ketika teman-teman menghitung kalkulasi tadi, ya, ada beberapa poin yang perlu kita pastikan. Yang pertama, jumlah peserta. Jelas, ya, jumlahnya harus jelas berapa gitu ya. Kemudian ini masuknya low season apa high season, karena akan beda kan, harga hotel pasti beda, ya. Kemudian jenis transportasi, ya, darat, laut, udara, ya. Kalau di darat tadi mau pakai medium bus, big bus, ya. Termasuk kelas hotel, mau pakai apa, bintang 5, bintang 3, bintang 4, ya. Tipenya juga sama, mau superior semua, ya, mau deluxe semua, ya. Jadi harus ditanyakan juga. Jarak destinasi, ya, rutenya, kemarin kan kita udah belajar itinerary rute, gitu ya. Termasuk waktu perjalanan, mau 1 hari, 2 hari, gitu ya. Kalau yang ketujuh ini eksternal, ya, fluktuasi harga BBM. Kita ketahui sekarang harga BBM lumayan kan. Nah, ini juga jadi mempengaruhi. Kalau ada konsumen nanya, kok harganya jadi naik? Ya, Bapak, betul, sekarang kan harga Mas, gitu kan, sekian, 16.000 sekian, atau karena kita pakai bis kan, Deslat sekian Pak, gitu, akan mempengaruhi apa? Kebutuhan akan makan dan lain sebagainya. Termasuk nomor 8 ini juga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ya, kita ketahui kalau di Jawa Barat apa? Dilarang study tour misalnya. Gimana kita mau jualan, ya, orang kebijakannya dilarang, nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan 8 poin ini dulu, ya. Ketika sudah tahu jumlahnya, kemudian akan berangkat kapan, awal tahun, akhir tahun kah, kemudian mau pakai transportasi apa, ya, termasuk tadi, ya, tipe hotel dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah jelas ini, ya, teman-teman nanti bisa masuk ke perhitungan selanjutnya, ya. Perhitungan selanjutnya apa? Nah, di sini ini secara teori, ya, model perhitungan, ya. Tour cost, ya, itu adalah all expense, ya, jadi seluruh pengeluaran tadi apa yang sudah disebutkan oleh Kira, gitu kan, transportasi dan lain sebagainya, total, ya, ditotalkan nih ditambah margin, profit margin, ya. Profit margin ini ada dua, dalam bentuk persentase atau dalam bentuk nominal, ya. Maka hasil akhirnya adalah selling price, ya, selling price. Contoh misalnya nih, ya, totalnya ada $100, kita mau pakai apa? Persentase dapatnya 20%, $25, tapi kalau mau pakai nominal $10, ya, ini kan udah kelihatan nih, ya. Persentase jadi harga jualnya adalah 125, kalau yang bawah 100. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, gimana, Bani? Dalam perhitungan paket wisata, mana yang lebih penting untuk diperhatikan? Nominal biaya atau profit margin? Oke, kalau mengacu dari sini sebetulnya balik lagi ke masing-masing biro. Tapi saran saya teman-teman lebih mudah menggunakan nominal. Karena kenapa? Kita udah tahu, ya, akan dapat profit marginnya berapa. Mau 100.000, 200.000, 300.000, juta, kita udah tahu, ya. Tapi kalau persentase itu akan dipengaruhi tadi faktor-faktor tadi, jumlah lah, kemudian misalnya sekamarnya berdua apa bertiga, itu kan mempengaruhi juga. Jadi, ya, kalau ini udah tetap nih, mau jumlahnya 100, 200, ya tinggal dikali aja, gitu. Paham ya, Bani, ya? Paham. Oke, ya. Dari materi ini, ya, ada yang paling penting, ya, itu adalah cost allocation table. Ini yang harus teman-teman cari, ya. Dari itinerary yang sudah dibuat minggu lalu, ini yang kita coba praktekkan, ya. Ini contoh, ya, di mana kliennya adalah Arisa Melati Bogor, ya, PX-nya 15, kemudian tujuannya mau ke Jakarta, ya. Formatnya seperti ini, ada tour cost komponen, ada fixed cost, ada variable cost, ya. Karena ini 15, kita pakai HIS, ukuran untuk seatnya 15 seat, jadi sesuai gitu ya. Kemudian ini anggarannya 1,5, ya.
Tiket masuknya apa? Kenapa di variabel? Karena perorangan, betul ya. Local guide, fixed cost ya, gitu kan. Lunchbox itu masuk ke variabel ya. Jadi biaya-biaya perorangan ini masuknya ke variabel. Mulai dari tiket, kemudian ada lunchbox, ada snack box, ada objek satu lagi nih, ada kotak tua ya. Sisanya ke variabel. Ya, ini di total semua ya. Totalnya sekian nih fixed cost ya, variable cost-nya nanti dikali PAX. Ya. Dapatlah harga jual. Oke, ya. Bisa dipahami? Oke, saya coba Rahel, silakan ke depan. Ya, kita coba sebentar ya, jadi biar langsung. Oke, ya. Kita coba ya, jumlahnya tetap sama. Sorry. Ya. Jumlahnya tetap sama. Kita coba ke Bandung. Silakan Rahel. Ya. Nah, tujuannya Bandung. Teksnya mau berapa Rahel? 15 aja, oke. Ya. Yang diganti tujuannya adalah ke Tangkuban Perahu dan Orchid Forest. Ya, boleh sebelah sini Rahel. Biar teman-temannya kelihatan. Oke. 50.000. Benar ya? Ya. Oke, lunchnya prasmanan aja ya, Rahel ya. Oke. Ya, kemudian Orchid Forest. Ya, itu dicoret. Oke, nanti sambil bantu hitung ya. Kita bantu hitung ya. Orchid Forest berapa tiketnya? 50. Oke. Ya, kita anggap nanti di sini lokal guide-nya sama ya. Lokal guide-nya kita anggap sama. Ya, kita anggap sama. Tolnya apakah sama, Rahel? Beda. Tuh, berapa jadinya? 200. Oke, dicoret di situ. Oke, kemudian parkir. Ya, dicoret, boleh. Oke, di bawahnya kita bikin sama ya. Oke, ya ini di total berapa? Boleh? 1,5 ditambah 100.000, ya ditambah 100.000 ditambah 2,5, 2,5, 500, 100.000 dan 50 berapa? 2.800.000, boleh ditulis. 2.850.000. Ya sekarang ini yang atas, yang variabelnya 50 tambah 75 tambah 20 berapa? 175. 175. Oke, 175 dikali 15. Dikali 15 berapa? Berapa? Dikali 15, Destin? 2.625. 2.625. 2.625 ditambah 2.850. Berapa? Coba Destin dibantu. 5.475. 5.475. 5.475. 5.475. Sekarang dibagi 15. 365. 365.000. Nah, kalau ditambahkan berarti harga jualnya berapa kalau kita tambah 100.000? Tulis di sini 400. Oke, silakan. Thank you. Itu aja ya. Jadi kita coba simulasi. Silakan bagi-bagi kelompok. Kita hitung mulai dari tadi paket Bandung, ya Jakarta, nanti kota lain. Oke? Ya, kita silakan per kelompok berdiskusi. Oke, silakan. Ya, silakan.